Selamat datang di tutor coding. Kali ini kita akan belajar tentang Go Modules. Bagaimana caranya bikin modul untuk atau library untuk Golang dan mempublishnya. Bagian 1, Go Modules. Modul adalah kumpulan paket Go yang disimpan dalam susunan file dengan file Go Mode sebagai intinya. File Go Mode menentukan jalur modul-modul yang juga merupakan jalur impor yang digunakan untuk direktori root dan persyaratan dependensinya, yang merupakan modul lain yang diperlukan untuk menghasilkan build. Setiap persyaratan ketergantungan ditulis sebagai path modul dan versi semantik tertentu. Versi semantik ini seperti ini. Ini ada di tautan di dalam slide tersebut. Jadi dia terdiri dari 3 angka dipisahkan dengan titik. Angka pertama itu adalah major atau mayor, yaitu artinya dia memiliki changes yang banyak, besar, atau masif. Kedua, ini minor. Ini biasanya merepresentasikan suatu fitur. Adanya fitur baru, maka dia minor versinya juga bertambah. Dan terakhir, patch. Ini untuk merepresentasikan ada suatu bug yang di fix atau di solve. Source code Go dikelompokkan ke dalam paket, dan paket dikelompokkan ke dalam modul. Modul paket Anda menentukan konteks yang dibutuhkan Go untuk menjalankan kode, termasuk versi Go yang menjadi tujuan penulisan kode dan kumpulan modul lain yang diperlukannya. Jadi di dalam file Go Mode itu ada satu modul-modul lainnya yang menjadi dependensi, beserta versi Golang yang digunakan pada modul tersebut juga ditentukan pada atau terdapat pada file Go Mode itu. Nah, untuk membuat satu modul atau membuat satu file Go Mode menggunakan command go mode init. Go mode init itu sudah bisa untuk membuat satu modul, atau go mode init diikuti dengan alamat pabrik repository kita. Seperti di contoh ini, yaitu saya membuat go mode init reverse ya. Jadi GitHub versi Rinjuang reverse begitu. Nah, perintah go mode init membuat file go mode yang mendeteksi kode Anda sebagai modul yang mungkin digunakan dari kode lain. Ketika dia digunakan, maka diimpor seperti ini ya. Jadi di sini kelihatan yang di atas itu adalah built-in package dan di bawah ini adalah Go module. Sekarang kita lihat modul yang saya bikin ini. Nah, jadi ini seperti ini. Di sini kelihatan kalau alamat public repository-nya berada di sini. Jadi kalau dia ingin ada consumer yang ingin mengkonsumsi satu modul ini, maka dia tinggal go get github.com/storinjuang/reverse. Dan kita bisa lihat di sini bahwa modul ini menggunakan Golang versi 1.15, versi legacy. Sebelumnya kita juga ada belajar tentang bagaimana install multiple version dari Golang. Nah, disitulah pentingnya bagaimana kita install legacy version ya di mesin kita, di komputer kita, supaya dapat bekerja dengan legacy project seperti salah satunya seperti ini. Bagian kedua, error. Nah, penting bagi modul untuk memberikan error ya. Jadi, jika ada satu kesalahan yang didapat dari input, kita dapat memberikan satu error message kepada consumer yang mengkonsum satu modul tersebut. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana kita membuat satu error. Jadi, jika kita lihat sintak yang sederhana di sini, dia ngecek jika string ini kosong,
Jika S ini dia casting menjadi string, dan jika ini kosong maka dia return errors dengan message-nya string is empty, ya. Jadi errors dari package errors dengan function new lalu diikuti dengan string message-nya, dan di depan sini dia return nil. Karena di golong ini bisa return multiple value, ya. Jadi yang pertama ini biasanya adalah suatu value yang diharapkan dari suatu modul atau metode tersebut, dan jika ada error maka error itu ditempatkan pada return yang kedua. Nah, bagi consumer, jika dia memiliki pesan error, dia akan mengecek if error apakah ada, atau if error tidak sama dengan nil. Nil ini adalah null kalau di bahasa pemrograman lain, atau dia tidak empty, maka kita tampilkan pesan error itu, log fatal, kita logging. Beserta fatal ini artinya dia menghentikan program tersebut supaya tidak dapat berjalan lagi, ya. Ini mencetak pesan error ke stdout atau terminal, dan keluar dari program jika ada error. Nah, informasi selebihnya tentang package error bisa dilihat di sini. Nah, Anda dapat membookmarks halaman package Golang. Nah, Anda dapat membookmarks halamannya di browser Anda karena halaman ini menampilkan seluruh built-in package, ya. Jadi ini adalah official referensi dari built-in package-nya Golang. Dan Anda mungkin dapat getting familiar dengan ini. Bagian ketiga, logging. Logging ini adalah suatu proses perekaman yang biasanya itu merefer kepada merekam pesan error, ya, atau error message. Jadi ketika dia dapat error message, apa yang kita lakukan, respon kita terhadap error message itu, dan kita rekam. Di sini kita melihat ada dua function atau dua metode dari package log, ya. Ada panic dan ada printline. Sebelumnya kita melihat ada fatal. Nah, jadi pengecekannya sama. Jika error tidak sama dengan nil, artinya dia ada, maka kita execute, kita log. Nah, di sini panic sama seperti print, diikuti oleh pemanggilan built-in panic, ya, di mana akan mencetak stack trace ketika error. Nah, jadi seperti ini. Jadi panic ini sama seperti fatal, kurang lebih sama. Dia menampilkan pesan error ke stdout beserta stack trace. Stack trace itu tumpukan file yang berkaitan dengan error message tersebut. Nah, sehingga error message itu berguna atau berfungsi bagi developer untuk mendebugnya. Lalu setelah itu dia akan menghentikan program tersebut untuk berjalan. Nah, printline memanggil output untuk mencetak standar logging. Argumen ditangani oleh if-empty printline. Nah, printline ini dia menampilkan pesan error tanpa stack trace sama seperti fatal, cuma dia tidak menghentikan program itu untuk berjalan. Nah, secara besar ada tiga function log, yaitu printline, panic, dan sebelumnya ada fatal. Mungkin kalian bingung, kapan sih pemakaian yang tepat untuk printline, fatal, dan panic ini? Jadi, printline ini yang pasti untuk suatu error message yang tidak terlalu krusial bagi suatu program kita, sehingga kita tidak perlu untuk menghentikan program. Jadi, kalian bisa gunakan ini untuk di level yang tidak terlalu dangerous, ya.
tidak terlalu berbahaya. Seperti kalian hanya ngelog biasa, menggunakan log println, terus fatal itu uh, di error message yang di level program itu harus dihentikan begitu. Jadi ada input yang tidak sesuai mungkin dan output yang diharapkan dari input itu juga tidak ada, maka fatal bisa digunakan. Dan panic sama seperti fatal, cuma dia memberikan stack trace. Jadi ini penting bagi misalnya developer ingin mengecek nih apakah ada error di mana, dia menggunakan panic. Jadi ketika ada error tersebut, dia bisa tahu letak errornya itu di mana dan dia bisa solve. Seperti itu. Jadi logging ini penting. Secara default, logging ini menampilkan pesan error di stdout. Tetapi Anda dapat mengkustomisasinya ya. Sehingga logging ini bisa juga menyimpan file pada satu file, menyimpan log pada satu file, dan juga bisa menampilkan pada keduanya, pada stdout dan juga pada file. Seperti itu. Nah, logging ini sudah native di Golang, sudah built-in package. Banyak di luar sana itu juga ada orang bikin library logging seperti ada level info, ada level debug dan lain sebagainya. Nah, tetapi menggunakan built-in package logging ini aja sebenarnya itu sudah cukup. Bagian keempat, testing. Nah, penting bagi kita untuk memberikan unit test pada modul kita, sehingga tes tersebut dapat dieksekut secara otomatis. Developer lain yang ingin berkontribusi juga bisa melakukan tes tersebut untuk confident terhadap satu modul itu. Apakah modul ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Dan atau mungkin dia ingin menambahkan test case. Nah, pada Golang, unit testing itu sudah native. Dia nggak perlu diberi lagi. Ya. Jadi, kita cukup dengan membuat sebuah file berakhiran _test.go, kemudian jalankan perintah CLI go test. Nah, salah satu contohnya untuk membuat suatu unit test adalah seperti ini. Kita bikin function dengan nama test di depannya, test, T besar. Lalu nama function yang ingin kita tes. Terus diikuti dengan parameter T dari testing T. Ya. Jadi kita lakukan testing, kita code testnya. Lalu jika dia tidak memberikan output sesuai yang kita harapkan, maka kita tampilkan pesan errornya dan kita tandakan bahwa ini adalah error. Dari T ini, T.fatal app itu kan artinya dia merubah variabel ini menjadi suatu string ya. Berubah menjadi variabel ini sesuai dengan inputnya seperti ini. Jadi kenapa seperti ini? Daripada kita melakukan concatenation atau penggabungan string menggunakan plus, itu ribet, sintaknya juga jelek. Jadi akan lebih baik kita menggunakan flag seperti ini. Ampersand. V ini artinya value, jadi apapun value-nya, begitu. Dan ya. Di sini kita menggunakan petik 1 karena kita menggunakan petik 2. Jadi supaya kita dapat mencetak petik 2, maka kita gunain petik 1. Ini bukan petik 1 juga. Ini di keyboard di sebelah angka 1, satu button dengan tilde seperti itu.
Nah, untuk melihat flag-flag ini adalah apa? Ini adalah value, kalau S dia tuh ada S, lalu untuk integer ada D, itu bisa dilihat di sini, EPNT. Nah, dia ada EPNT. Nah, di sini ada printing. Nanti formatted IO with function analogous C. Printf and scanf mirip seperti C, printf dan scanf ya. The format verbs are derived from C, but are simpler. Jadi Golang itu mengadaptasi hal ini dari C, cuman dia buat menjadi lebih simpel ya di Golang. Secara umum tuh seperti ini. Kalau kalian bingung mau nampilin value-nya apa, kalian bisa gunakan ampersand v ini. Jadi value itu dalam default format. Nah, T ini untuk boolean. Nah, key ini adalah a single quote character. Literally safely escape with good syntax. Yang sebelumnya kita lihat ada ampersand key. Nah, di sini lengkap ya referensinya ya. Dan dia terdokumentasi dengan baik. Dan tentu dengan baik sebab ini adalah official. Oke, saya akan coba menjalankan tes. Misalnya reverse ini. Nah, di sini di reverse ini ada banyak function, ada 4 function. Di sini ada reverse string dan ada reverse linked list. Kita akan bahas ini nanti di materi selanjutnya. Tapi yang ingin kita bahas di sini adalah testingnya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dia ada tes, diawali dengan tes, public, dan diikuti dengan parameter T, testing T. Jika outputnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita tandai bahwa ini adalah error. Oke, langsung saja kita jalankan CLI-nya. Go test. Oke, semuanya berjalan dalam waktu 0,4 second. Ya. Terus kita bisa tambahkan flag verbose. Ya. Sebelumnya saya ingin melihat dulu function ini, go help test. Nah, di sini ada dokumentasinya di CLI. Jadi kita tidak perlu lagi melihat dokumentasinya di web. Di sini kita dapat memberikan flag v, min v, gotest min v ya, verbose untuk melihat secara detail tes ini per function. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Test string, dia lulus tes 0,01 second dan waktu semuanya dibutuhkan itu 0,2 second. Oke, jadi seperti itu testing. Bagian kelima, benchmarking. Nah, tidak hanya testing, di Golang kita juga bisa benchmark suatu function ya. Dan ini native, bukan memakai library atau third library seperti bahasa pemrograman lainnya. Dari perintah yang sama dengan testing, go test, tambahkan
dash bands sama dengan titik ya, artinya current, titik itu current directory. Anda dapat menambahkan min p untuk lebih jelasnya, ini verbose. Jadi seperti ini hasilnya, dia akan melihat mesin kita ini apa, dan dia akan menampilkan juga second-nya, cuman lebih detail, nggak seperti tes yang hanya 2 dikit di belakang koma kalau nggak salah. Di sini lebih sampai ke 7 dikit belakang koma, ya, sangat detail. Dan totalnya, jadi dia intinya benchmark ini untuk mengecek apakah function kita itu berjalan dengan cepat atau tidak, seperti itu. Misalnya kita ingin refactor suatu function kita, jika kita merasa dia tidak optimal, maka kita refactor dan kita compare dari function yang lama dengan function yang baru, mana yang lebih baik, seperti itu. Jadi inilah tujuannya benchmark. Oke, masih di project yang sama tadi, kita akan benchmarknya. Go test ben. Nah, kita jalankan benchmark. Dia akan menampilkan mesinnya. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi kelihatan di sini berapa detik. Fungsinya, mesinnya seperti apa. Nah, di sini benchmark ini dibuat dengan menggunakan, kalau tes dari awalan tes, kalau benchmark dari awalan benchmark. Dan dia menggunakan testing B ya, bukan testing T. Nah, di dalam testing B ini ada .n. Kita melakukan looping karena hanya mengeksekusi satu kali aja itu tidak cukup, jadi kita harus looping. Di sini jika ada error maka dia akan tampilkan ini secara simple b.fatal. Kalau ini kan kita buat error message-nya menjadi string ya, menjadi string yang baru, lalu kita masukin parameternya. Ini standar aja, sama seperti kita logging biasanya begitu. Kita debugging. Nah, tidak perlu pun tidak apa. Jadi kita tidak perlu menangkap pesan error karena kita sudah lakukan itu di tes. Jadi kita cukup aja seperti ini. Pin. Nah, kita tidak mengharapkan output apapun, sebab kita hanya ingin mengetahui seberapa cepat solusi yang kita buat ini. Oke, mari kita jalankan lagi dengan verbose ya. Nah, dia jalanin itu secara detail dan hasilnya kurang lebih sama ya. Nah, seperti itulah benchmark pada Golang. Dan ke-6, publishing. Nah, ketika kita membuat satu modul, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mempublishnya supaya dapat dikonsum oleh yang lain. Dan tentu kita inginkan adalah modul kita itu dikonsumsi oleh publik, maka kita harus mendapatkannya pada public repository. Jika pada internal atau private project, kalian bisa juga menempatkannya pada private repository, dan private repository itu mengkonsum suatu modul tersebut, langsung menariknya dari directory, tidak dari go get go module atau segala macam seperti itu. Nah, di sini ada suatu langkah-langkah untuk mempublish suatu go module ke publik. Pertama, bagian terpenting dari modul Go adalah file go.mod. Jadi pastikan itu ada di source code ya, atau root. Terus letakkan file license di root.
Saya menyarankan License karena cocok untuk proyek open source. License menentukan apakah PKG Godep mengizinkan untuk mengambilnya atau tidak. Jadi, public module itu dia akan masuk semua di dalam halaman ini ya, pkg package.go.github ini. Sebaiknya letakkan file readme.md untuk modul Go, letakkan deskripsi, instruksi instalasi, dan hal-hal terkait ke modul. Keempat, ada baiknya untuk melakukan pengujian unit untuk modul Go dan mengintegrasikannya ke dalam layanan integrasi berkelanjutan seperti TrapeCI, salah satunya untuk pengujian otomatis dengan cepat. TrapeCI ini dia gratis ya. Nah, nanti saya akan jelasin bagaimana sih penerapannya dengan TrapeCI sebagai referensi. Publikasikan ke repository publish seperti GitHub salah satunya dan beri tag dengan versi semantik. Nah, ini mungkin modul belum muncul di package Godep karena baru. Ini perlu diimport dengan perintah go-get terlebih dahulu. Nanti dia akan masuk secara otomatis seperti itu, dan ini membutuhkan waktu. Anda juga dapat memintanya secara manual. Cara menambahkan paketnya. Jika belum terdaftar di package Godep, kita bisa request secara manual supaya dia dapat masuk. Oke, jadi saya demonstrasikan lagi satu package. Nah, ini adalah salah satu package untuk public yang bisa, ini adalah simple package modul, tetapi cukup ideal untuk sebagai referensi kalian untuk dalam membuat public module ya. Dan tentu di sini ada filenya, di sini ada packet. Di sini saya bikin suatu modul tentang Fibonacci untuk mencari Fibonacci number berdasarkan semua metode Fibonacci. Ya. Di sini package-nya adalah Fibonacci, built-in package yang diimport adalah map, cukup map. Dan di sini ada beberapa private function seperti multiply, magic power. Ini adalah function math, function matematika yang tidak perlu diekspor ke di luar modul. Dan di sini di bawah ini ada semuanya adalah public module yang untuk dikonsumsi. Beserta ada documentation-nya. Jadi setiap public function ada documentation-nya untuk menetapkan bahwa ini adalah apa. Dan pertama di sini ada recursion. Ini common Fibonacci function yang sering kita temukan. Lalu ada Fibonacci menggunakan metode memoization. Di sini juga ada iteration, dan ada menggunakan metrik, dan ada juga menggunakan math. Kita akan bahas ini lanjut di materi kita selanjutnya nanti. Dan di sini juga saya ada memberikan unit testing. Ini adalah sampel, saya berikan sampelsnya. Lalu setiap metode itu saya tes dan saya benchmark. Jadi seperti di sini kita lihat benchmarknya cukup menjalankan suatu function itu tanpa perlu ngelok ya apakah ada error atau tidak. Test benchmark seperti itu. Nah, terus di sini ada Go mode tentunya. Yaitu modul ini dia berjalan pada golong versi berapa dan alamat modulnya. Nah, dan paling penting supaya dapat dikonsum masuk ke dalam PKG Godep itu adalah license-nya. Di sini saya menggunakan MIT license. Terus ada README. README ini supaya pada public repository itu dia ada halaman yang pertama dilihat itu adalah README, jadi untuk public. Di sini ada penjelasan. Ada penjelasannya. Overview-nya, description. Lalu ada install-nya. Ini adalah heading 1 ini, dan ini selain itu adalah heading 2. Install, cara install-nya seperti apa. Halaman dokumentasinya berada pada PKG Godep.
.go.dev, dan ada referensi dalam pembuatan ini. Oke, misalnya nah, jadi kalau misalnya di preview dia seperti ini pada text editor saya. VS Code. Saya lihat udah oke, jadi ini udah boleh dipublish. Lalu setelah itu di sini ada Travis CI. Jadi ketika setiap ada commit message, maka Travis CI ini akan tertrigger dan dia akan melakukan testing. Semua unit testingnya akan dia execute, dan jika ada error dia akan laporkan kalau build itu error. Nah, di sini kita define golongnya versi apa dan bahasa pemrogramannya apa, seperti itu. Dan oke, kita lihat. Jadi gitnya seperti ini. Di sini ada about ya, ini, dan dia sudah terdeteksi di sini MIT license. Dan ada tag, karena tag ini penting ya untuk Go model dengan versi semantik. Dan ini readme-nya. Nah, ini versi 1.0.0. Ini readme-nya. Dan ketika setiap dia tertrigger git commit-nya, maka akan di-execute oleh Travis CI. Salah satu contoh build-nya seperti ini. Dilihat, Travis CI menjalankan testingnya ya. Jika sukses, maka build itu sukses, dia lulus. Oke, seperti itu cara mempublish suatu Go model.